Welcome to the story. Nikmatnya punya istri yang cantik. Setidaknya ada 3 golongan yang rata-rata memiliki istri cantik, yakni pengusaha, pejabat, dan ilmuwan agama. Zaman dulu, perempuan cantik hanya monopoli orang kota dan anak orang kaya. Akan tetapi sekarang bahkan istri kuli, buruh kasar juga cantik karena hadirnya kosmetik sampai pelosok desa. Bahkan dandanannya mengalahkan ibu-ibu sosialita. Ini kisah zaman Abu Nawas yang memiliki istri yang sangat cantik. Akibatnya, kewalahan menghadapi godaan laki-laki mata keranjang. Setiap istrinya pulang dari pasar, selalu menangis karena digoda lelaki. Tak tahan mendengar keluhan istrinya, Abu Nawas memutar otak. Bagaimana cara menyadarkan para lelaki penggoda tersebut? Akhirnya, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli umbi-umbian dan pewarna makanan. Aneka ubi tersebut dimasaknya dan diberi warna yang indah. Setelah itu, sejumlah lelaki penggoda di kampung diundang untuk makan di rumahnya. Mendapat kesempatan makan bareng tersebut, para lelaki sangat senang dan berbondong-bondong datang ke rumah Abu Nawas. Mereka membayangkan tidak hanya menyantap masakan secara cuma-cuma, juga bonus melihat istri Abu Nawas yang terkenal sangat cantik. Saat tiba di rumah, Abu Nawas mempersilahkan para tamu mencicipi berbagai hidangan dengan aneka warna tersebut. Anehnya, semua sepakat bahwa rasa masakan sama, padahal warnanya berbeda. Setelah ribut, tidak ada hidangan lain yang disuguhkan dan hanya ubi warna-warni tersebut. Abu Nawas memberikan sambutan. Saudara sekalian, aku mengundang kalian semua ke rumahku agar semua merasakan rasa ubi yang berwarna-warni. Dan ternyata rasanya sama kan? Itu tidak ubahnya dengan istri kita. Walaupun bentuk fisiknya beda, rasanya sama saja, yakni sama-sama perempuan. Katanya diiringi tawa lepas. Hahaha. Cukup ini. Kisah Abu Nawas taklukkan Panglima kejam, malah dapat hadiah 2 hewan gajah. Abu Nawas mendengar Raja bengis dan kejam bernama Timur Leng menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan. Raja Timur Leng dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad, negeri tempat tinggal Abu Nawas. Hal ini membuat semua warga ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri, sebab Raja Timur Leng dan pasukannya terkenal sadis serta kejam. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa Raja Timur Leng beserta pasukan akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan di sana segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai.
Mari kita semua berdoa supaya pasukan Raja Timurlen ditimpa musibah angin topan yang dahsyat sehingga mereka semua menjadi binasa. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serentak menjawab, "Amin," dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah engkau pernah melihat tentang Raja Timurlen?" "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kau bukan orang sini," jawab Abu Nawas. "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Timurlen," ujar orang itu. Sontak mereka tidak menyangka bahwa pasukan Raja Timurlen sudah memasuki daerahnya. Tapi dengan tenang Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi. Kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu membuat Panglima Tentara Raja Timurlen menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh. Orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujarnya. "Tuan benar, tapi bukanlah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti," balas Abu Nawas. Panglima Tentara Raja Timurlen tertawa terpikal-pikal mendengar kelucuan Abu Nawas. Ia mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya tidak akan menyerang negeri Abu Nawas. Justru sebaliknya akan memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah menyelamatkan mereka. Namun, permasalahan lain muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah, sebab memakan banyak hasil panen. Penduduk negeri pun mengadukan ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu. Bisa-bisa tentara Raja Timurlen akan murka," tutur salah seorang warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar mengembalikan hadiah itu. "Aku setuju dengan usulan kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian semua harus menemaniku saat menghadap sang panglima," ujar Abu Nawas. Penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. Sesampainya di sana, ada ribuan pasukan yang sedang berkumpul, dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah seorang prajurit, tapi akhirnya diperbolehkan menghadap panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemaninya memilih kabur meninggalkannya. Mereka takut dibunuh bila sampai usulannya membuat panglima menjadi marah dan murka. Lalu nahasnya lagi, saat itu panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. "Mau apa datang kemari?" bentak panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemetaran. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang dan ternyata penduduk telah meninggalkannya. Dikarenakan merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam kepada penduduk negerinya.
Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya Panglima Tentara Raja Timur Leng tidak marah? Akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cerdas. Begini Tuan, hamba perhatikan ngajak pemerintuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya? Ucap Abu Nawas. Oh itu, baiklah sekarang aku akan kirim gajah betinanya, jawab Panglima. Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang. Ia pun pulang dengan hati yang senang karena mendapat hadiah lagi seekor gajah. Kini dia menjadi punya 2 gajah. Allahu a'lam. Kisah Abu Nawas bisa pindahkan istana ke gunung, bikin jin ifrit kalah telak. Abu Nawas dikisahkan bikin jin ifrit kalah telak setelah bisa memindahkan istana ke atas gunung. Diawali dari Baginda Raja yang baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman mampu memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis ke dekat istananya. Baginda Raja membaca Al-Quran Surah An-Naml ayat 39 sampai 40 yang artinya, Jin Ifrit berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Robku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Robku Maha Karya, Maha Mulia. Quran Surah An-Naml ayat 39 sampai 40. Baginda Raja mencermati ayat tersebut. Jin Ifrit tidak bisa dikalahkan seorang ulama, berarti manusia lebih sakti daripada jin. Ulama di masa Raja Sulaiman lebih cepat memindahkan singgasana Ratu Bilqis dibanding jin Ifrit. Ulama itu mampu membawa singgasana ke hadapan Raja Sulaiman sebelum ia mengedipkan mata, sedangkan jin Ifrit hanya mampu membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum ia bangkit dari tempat duduknya. Baginda Raja tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan sekitar. Bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Kalau di masa Raja Sulaiman ada ulama yang lebih hebat dari jin Ifrit, di masa sekarang ada Abu Nawas, ujar Raja dalam hati seperti itu. Raja pun segera memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja bersabda, sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda Raja, kecuali aku ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi
proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan Baginda Raja. Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu 1 bulan. Karena kemampuanmu belum teruji, maka kamu punya waktu 1 bulan untuk melakukan permintaan itu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pulang dengan hati masyhur. Setiap malam ia berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tidak ada waktu yang lebih berat dari hidup Abu Nawas kecuali hari-hari itu. Tetapi pada hari ke-9, Abu Nawas tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati, Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti, kata Abu Nawas. Apa usul itu? Tanya Baginda Raja. Hamba akan memindahkan istana Baginda yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang dari 20 hari lagi. Kalau hanya itu usulmu, baiklah, kata Baginda Raja. Satu lagi Baginda Raja, ucap Abu Nawas menambahkan. Apa lagi? Tanya Baginda Raja. Hamba mohon Baginda Raja menyembelih 10 sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu diterima, pungkas Abu Nawas menyetujui. Wallahu a'lam bishawab.